pelaksanaan pembelajaran harian atau biasanya disebut dengan RPPH. Kita saksikan video berikut ini. Halo, selamat pagi teman-teman, selamat pagi semuanya. Ya, sebelum masuk kelas kita baris dulu ya, baris yang rapi, Oke. Setelah itu, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa. Berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, sekarang kita mulai doanya ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik kan? Jangan lupa untuk selalu tersenyum. Oh iya, hari ini kita akan belajar tentang materi. Ada yang tahu nggak? Gak ada ya, gak ada yang tahu. Oke, sekarang kita akan belajar tentang materi. Ini dia. Ini apa gambarnya? Hujan. Oke, sekarang kita akan tempel dulu ya. Oke, kita akan belajar tentang hujan. Pasti pada penasaran kan, hujan itu gimana sih? Kok bisa terjadi hujan itu gimana gitu kan? Oke, sekarang sebelum kita ke materi, sekarang Ibu mau tanya, kalau hujan kalian ngapain sih? Apa mungkin kalian basah-basahan, atau mungkin bermain, atau mungkin apa lagi ya, mandi mungkin ya? Oh enggak ya, pastinya enggak dong, karena kalau kita mandi air hujan, kita pasti akan sakit ya. Daripada kita sakit, kan kita harus melindungi diri. Jadi apa sih yang kalian lakukan kalau sedang hujan? Apa kalian tidur? Atau kalian memakai jas hujan? Memakai payung? Oke, pasti kebanyakan orang-orang saat hujan kalau keluar pasti memakai ini ya, payung ya, biar kita tidak basah, tidak terkena hujan ya. Oke, kita tempel dulu. Jadi ini adalah payung dan jas hujan. Ini adalah gambaran ketika kita sedang cuaca hujan. Pasti gambaran seperti ini yang banyak kita lihat di luaran sana ya. Oke, kita masuk ke materinya. Oke, sekarang kita masuk materi ya. Sebelum itu Ibu akan memberikan satu gerakan atau mungkin satu tarian, bisa dikatakan tarian, bisa dikatakan gerakan tentang ini, tentang materi kita hari ini, yaitu tentang hujan. Kira-kira lagu apa sih yang berhubungan dengan hujan? Pintar sekali, ya, lagu tik 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 bunyi hujan ya. Tapi Ibu minta dong untuk semuanya nyanyi dengan serempak, dengan kompak, dan dengan semangat ya. Terus ikutin gerakannya dengan baik, dengan semangat sekali ya. Oke, sekarang kita nonton video gerakannya ya. Jangan lupa diikutin dan nyanyinya bersama-sama agar kita semangat, selalu semangat ya. Oke, kita nonton videonya. Ya, baiklah, kira-kira seperti itu ya. Oke. Ini Ibu akan memberikan satu video di mana di dalam video itu kalian bisa mendapatkan banyak informasi tentang bagaimana proses terbentuknya hujan ya. Pasti kan kalian bingung ya, gimana sih kok bisa terjadi hujan gitu ya. Apalagi kan kalian tuh suka main air gitu ya kayaknya ya. Terus kok nggak hujan sih hari ini? Hari ini kok nggak hujan? Besoknya lagi kok nggak hujan? Kan pasti kalian bertanya-tanya dong ya. Tapi di video ini kalian bisa mendapatkan semua informasinya gimana sih terjadinya hujan itu. Oke,
Oke, biar kalian nggak penasaran lagi, kita lihat ya videonya, dan kalian jangan lupa disimak dan didengarkan serta dicermati apa yang ada di video itu, dan kalian bisa mengumpulkan informasi agar kalian tidak penasaran lagi gimana sih hujan itu. Oke, kita lihat videonya. Proses terjadinya hujan. Teman-teman, tahukah kamu bagaimana proses terjadinya hujan? Nah, begini prosesnya. Hujan pada mulanya berasal dari air yang berada di permukaan bumi, seperti air laut, danau, sungai, dan sebagainya, yang tersinari matahari, yang kemudian air tersebut menguap atau menjadi uap dan melayang ke udara. Air yang menguap atau menjadi uap melayang ke udara, dan akhirnya terus bergerak menuju langit. Dengan bantuan angin, uap air membentuk awan. Akibat angin atau udara yang bergerak, awan-awan saling bertemu dan membesar menuju langit, atau atmosfer bumi yang suhunya rendah atau dingin, dan akhirnya membentuk butiran es dan air. Karena berat dan tidak mampu ditopang oleh angin, akhirnya butiran-butiran air atau es tersebut jatuh. Lalu turunlah hujan tersebut sampai ke bumi. Asik, hujannya sudah reda. Suasana menjadi cerah kembali. Segarnya. Wah. Teman-teman, air hujan akan mengalir dari hulu ke hilir, atau dari tempat yang tinggi menuju tempat yang lebih rendah, dan akan bermuara ke laut. Nah, begitulah proses terjadinya hujan. Sekarang teman-teman pasti sudah tahu, bukan? Teman-teman, perlu diketahui bahwa hujan juga bisa mengakibatkan bencana loh, yakni banjir. Nah, banjir disebabkan karena kita tidak menjaga kebersihan lingkungan. Sekarang, pastinya teman-teman sudah tahu bagaimana proses terjadinya hujan. Asik ya? Setelah menyimak video tadi, dan pastinya kalian ngerti ya gimana proses terjadinya hujan. Dan setelah melihat video tadi, kita akan melakukan kegiatan yang dimana kegiatan itu pastinya seru banget ya buat kalian ya. Oke, kegiatan yang pertama itu adalah membuat finger painting ya. Setelah itu kegiatan kedua, kita akan bernyanyi. Setelah bernyanyi itu kita akan bercerita, ya kan? Bercerita tentang gimana sih hujan itu menurut kalian ya, menurut kalian pribadi itu gimana. Jadi ceritakan itu sesuai pengalaman kalian, sesuai yang kalian tahu apa itu hujan, apa mungkin bisa dari video tadi juga boleh. Terus habis itu kegiatan ketiga kita bergerak tuh gimana sih maksudnya? Bergerak itu maksudnya kita membuat suatu tarian. Jadi kalian bebas membuat tarian ya, membuat tarian tentang lagu tik-tik-tik tadi, tapi sesuai kreasi kalian ya. Jadi jangan menurutkan yang tadi, boleh kok terserah mau loncat-loncat atau mau guling-guling atau mau apa, boleh sekali ya. Jadi sesuai kreativitas kalian ya. Setelah itu ini tuh dibagi beberapa kelompok ya. Satu kelompok itu berisi 6-5 anak ya. Jadi semua kegiatan ini tidak semuanya itu mandiri. Jadi seperti yang bergerak itu kelompok ya. Jadi kalian bisa saling sharing, saling bertukar pendapat gitu ya. Jadi itu kelompok. Jadi agar kalian tuh ngerti juga gimana sih rasanya kalau bertukar pendapat. Jadi seumpama ya, ibu guru memberikan aku nggak suka gerakan itu, aku maunya kayak gini, kira-kira bagus nggak gitu ya. Jadi jangan ngomong aku nggak suka, aku nggak mau, pokoknya nggak suka, nggak boleh gitu, nggak boleh kalau gitu, nggak boleh ya. Oke, jadi kita harus juga menghargai pendapat orang lain kalau kita mau dihargai pendapatnya ya. Oke, baiklah. Sekarang ibu akan memberikan satu contoh. Ini adalah salah satu kegiatan finger painting ya. Jadi finger painting itu kita membuat sendiri semuanya ya. Jadi siapkan alat-alat dan bahan berikut ini. Setelah itu ibu akan mencontohkan gimana menggambar hujan. Boleh menggambar yang seperti ini, atau boleh menggambar yang seperti ini, boleh semua, atau apapun itu boleh. Tapi kalau ibu ingin mencontohkan seperti ini aja ya, jadi apa aja. Tapi jangan lupa siapkan
sama dalam wadah seperti ini saya. Ini pokoknya wadah kayak gini aja. Habis itu ini satu kelompok hanya beberapa anak membawa, jadi tidak semua, ini dibagi ya nanti ya. Tapi fingerpaintingnya tetap mandiri, jadi alat dan bahannya itu kita berkelompok, tapi nanti hasilnya kita tetap mandiri sendiri-sendiri ya. Terus setelah itu yang pastinya ada lem putih seperti ini. Nih di dalamnya udah ada lem putihnya di sini. Kalau ibu cuma pakai 2 aja, karena ibu mau membuat yang seperti ini. Jadi hanya butuh warna abu-abu dan air itu pastinya biru ya airnya. Terus setelah itu awannya kalau mendung apa sih, abu-abu kan? Oke. Jadi butuh seperti ini 2 aja. Terus setelah itu pastinya ada ini untuk mengaduk lem dengan warna. Setelah itu ini ada pewarna. Ibu taruh di dalam wadah nih. Ini warnanya biru yang pertama. Terus ini karena abu-abu, warna abu-abu tuh jarang ya, bahkan mungkin nggak ada. Jadi kita pakai warna hitam nih, hitungnya ya, warna hitam. Setelah itu yang pastinya kita butuh kertas apa aja, kertas HVS ya. Nanti ini ibu yang siapin udah di sini ya. Jadi kalian cuma bawa seperti wadahnya aja, nanti lem dan warnanya juga ada dari sini. Setelah itu ini ada apa ya nih, sabun ini hanya untuk pengharum karena lem itu baunya nggak enak, jadi ini perlu untuk pengharum. Oke, sekarang ini tunjukin gimana cara buatnya. Oke, kita ke cara membuatnya. Oke, ini ada lem tadi yang ada 2 wadah. Lalu setelah itu kita masukkan warna, ini warna biru ya, kita masukkan, jangan banyak-banyak, dikit saja. Oke, setelah itu kita tambahkan ini pengharum, sabun untuk pengharum. Kita campur dikit aja ya, nggak usah banyak-banyak karena nanti kalau terlalu banyak akan encer. Jadi kita tuh nggak perlu beli. Blok dong. Oke, dicampur satu. Kalau dengan jadi kayak gini, kalau itu kita campur warna hitam sedikit aja ya. Warna hitam sedikit aja. Terus satu pakai ini, warna sedikit. Oke, dicampur. Setelah itu kita ambil kertasnya ya. Kan ibu mau bikin yang ini, jadi ini enaknya gini aja. Satu, ini pakai tangannya harus bersih, cuci tangan dulu. Setelah itu kita ambil yang warna abu-abu untuk awannya. Nah, jadi seperti ini. Oke, saya jadi seperti ini. Ini awannya. Bisa kita pakai jari lainnya. Jangan yang tadi ya, karena kalau yang tadi pasti warnanya campur. Jadi pakai jari tengah aja. Ini untuk warna biru ya, untuk awannya aja. Untuk gambar ini awannya. Cukup di tambah ini ya. Tap ini sesuai selera kalian aja, sesuai kreativitas kalian. Saya lagi seperti ini, tapi kalian buat sebagus mungkin sesuai kreativitas kalian. Oke, lalu kalau udah selesai semuanya, jangan lupa kita ambil sapu dan ambil pel-pelan serta ambil kemoceng atau apa itu untuk membersihkan semua ini, karena pasti kelasnya kotor ya. Jadi kita harus membersihkan kelas setelah melakukan ini. Tapi sebelum membersihkan kelas, karena tangannya kotor, jadi kita harus cuci tangan. Oke, jadi kita harus cuci tangan sebelum membersihkan kelas. Oke, setelah semuanya sudah, lalu kita akan ke kegiatan yang kedua, yang selanjutnya, yaitu bernyanyi dan bercerita. Jadi kalian bisa bernyanyi tik-tik-tik seperti itu, karena ini kita temani hujan ya. Kita akan bernyanyi secara bersama-sama. Setelah itu kita akan bercerita, ceritanya masing-masing ya, sesuai pengalaman kalian. Hujan itu seperti apa, terus bagaimana, atau kalian melakukan apa aja di saat hujan, seperti itu. Oke, baiklah, setelah itu kita ke kegiatan yang ketiga, yaitu bergerak sesuai
dengan irama lagu. Jadi lagunya masih sama, tik tik tik, tapi ini jangan lupa ya, ini secara berkelompok. Kita akan membuat kelompok. Setelah itu nanti kalian bisa diskusi bersama kelompok untuk bergerak, menentukan gerakan seperti apa. Mungkin bisa yang ibu katakan tadi, bisa loncat-loncat, bisa berguling-guling atau apa, itu ya boleh, sesuai kreasi dan kreativitas kalian. Tapi jangan lupa, jangan berantem ya. Kalau berantem itu nggak boleh, jadi harus sabar dan harus menghargai pendapat orang lain. Oke, sekarang kita bentuk kelompok, dan setelah itu kalian bisa diskusi. Setelah selesai, nanti sekitar ibu kasih waktu sekitar 10 menit. Terus setelah itu kalian nanti akan per kelompok presentasi, bukan presentasi ya, menunjukkan kreativitas dan karya kalian di depan kelas. Oke, sekarang waktunya istirahat. Istirahat ini kita berkumpul ya, melingkar. Terus keluarkan semua makanan kalian, bekal kalian yang sudah dibawa dari rumah. Sebelum makan harus cuci tangan. Oke, cuci tangan dulu. Setelah cuci tangan, lalu kita berdoa sebelum makan ya. Setelah itu, setelah makannya selesai, jangan lupa lagi berdoa lagi ya, cuci tangan lagi ya, biar bersih. Oke. Setelah itu, setelah makan kalian bisa bermain bebas, terserah kalian. Nanti kalau bel masuk, kita masuk ke dalam kelas ya. Waktunya masuk. Ya, tidak terasa sekolah pelajaran hari ini sudah selesai. Ibu mau tanya, bagaimana sih perasaan kalian tentang materi hari ini, yaitu materinya hujan? Gimana sih perasaannya? Senang nggak? Senang dong ya pastinya. Seru nggak sih? Oh iya, seru pastinya. Tanya, kegiatan apa sih yang paling kalian sukai? Hampir semua suka semua kegiatan ya. Oke. Good. Pesan buat kalian, kalau hujan jangan main air hujan ya, karena nanti bisa sakit. Kalau enggak, kalau pas kalian buang sampah, jangan buang sampah sembarangan seperti di sungai, di selokan, karena nanti kalau pas hujan turun deras banget ya, nanti pasti airnya kan akan banyak tuh. Terus habis itu pasti nanti airnya nggak bisa mengalir karena tersumbat oleh sampah. Jadi harus membuang sampah sembarangan. Akibatnya apa kalau air itu tersumbat? Akibatnya adalah banjir. Seperti di video tadi sudah dijelaskan bahwa bisa terjadi banjir karena penyumbatan air itu karena membuang sampah sembarangan. Oke, jadi jangan membuang sampah sembarangan dan jangan main air, maksudnya mandi hujan, karena itu akan membuat. Oh iya, untuk besok kita masuk seperti biasa. Setelah itu besok kegiatannya adalah kita masih sama tentang alam, tapi beda lagi, bukan hujan, tentang kemarau ya, tentang panas ya. Jadi jangan lupa besok datang ya, masuk sekolah ya, karena besok materinya juga seru sekali. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sebelum kita pulang, baca doa dulu ya. Kita berdoa sebelum pulang, oke? Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk hari ini. Tetap pulangnya harus tetap rapi, oke? Jadi baris satu-satu yang rapi. Terus nanti akan dijemput orang tua di depan. Jadi baris satu-satu yang rapi ya. Oke, dan bye-bye. Sampai ketemu besok.